kita simak Roti Cup. Alhamdulillah, selamat pagi sobat sehat semua. Gimana kabarnya hari ini? Nah, Roti Cup hari ini spesial. Hari ini kebetulan bertepatan dengan Hari TB sedunia. Nah, tepat tanggal 24 Maret 2022. Nah, sobat sehat, saya tidak sendiri nih host Roti Cup hari ini, tetapi ada Mbak Evi di sini dari Promosi Kesehatan Kuburaya. Yaitu hari ini kita dengan tema periksa TBC sekarang demi masa depan lebih sehat. Nah, sobat sehat Roti Cup, kami informasikan terlebih dahulu, hari ini Roti Cup memang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kuburaya ya Mbak Evi ya. Nah, alhamdulillah kita sudah ada dua narasumber kece. Nah, hari ini bertepatan ya dengan tanggal 24 Maret 2022 Hari TB Sedunia dengan Bapak Kadis Kesehatan Kabupaten Kuburaya dengan Bapak Haji Marijan SPD MKes. Alhamdulillah Bapak, terima kasih Bapak. Hari ini spesial bagi kami karena Kepala Dinasnya langsung nih Mbak Evi. Jadi kita hadirkan di Roti Cup. Oke. Satu lagi ada dokter, yaitu dari Ketua Kopi TB, yaitu Dokter Nur Anissa, spesialis paru. Gimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Oke, alhamdulillah. Nah, sobat sehat, tetap simak Roti Cup ya. Simak obrolannya, serap informasinya. Karena hari ini, kita memperingati Hari TB ya Mbak ya, dengan tagline dari kementerian apa nih Mbak? Investasi untuk eliminasi TBC, selamatkan bangsa. Nah, ini gimana nih Mbak ini? Kita kayaknya harus ngobrol bareng ya dengan dua narasumber kita. Oke, di hari Kamis biasanya kita diawali dengan pantun nih. Wah, boleh nih. Biasa berpantun nih. Betul. Biarpun tidak gerimis, kayaknya saya mulai nih. Biasa hujan dengan rintik dikenal dengan gerimis. Cakep. Sambil makan sayur yang ditumis. Cakep. Gembira sekali hari ini hari Kamis dengan kami tetap yang manis-manis. Oh, cakep. Betul sekali nih Mbak Evi. Nah, sobat sehat, ini Mbak Evi udah nitipin juga nih pantun ke saya nih. Jadi boleh dibalas ya. Mari memasak kangkung tumis. Cakep. Minyak kemiri bikin kelimis. Asik. Ketemu kita di hari Kamis, Hari Peringatan Tuberkulosis. Mantap, alhamdulillah. Oke, nah ini mungkin kita langsung ngobrol bareng sobat sehat dengan Bapak Marijan, Bapak Kadis Kabupaten Kuburaya, dan nanti juga dengan Ibu Nur Anissa spesialis paru. Beliau ini adalah Ketua Kopi TB Bu ya, Provinsi Kalimantan Barat. Nah, mungkin lanjut baiknya selesai dulu nih yang boleh nih karena memperingati, kita tanya dulu Dokter Nur Anissa berkaitan dengan KOPI, koalisi organisasi profesi dari Indonesia ya, dari pencegahan tuberkulosis. Diperingati Hari TB hari ini, ada nggak sih rencana atau kegiatan dari memperingati yang dimana kita tahu eliminasi TB ini kan sampai 2030 ya. Untuk peringatan Hari TB hari ini ada nggak kegiatan lainnya? Untuk peringatan Hari TB sedunia, kalau dari KOPI sendiri, karena kita baru 4 bulan ya terbentuk untuk yang KOPI Kalbar, acara khusus sih tidak, tetapi beberapa organisasi profesi ini mengadakan acara, antara lain bikin webinar, kemudian kalau kemarin dari Dinkes Provinsi berkolaborasi dengan Perhimpunan Dokter Paru Indonesia Cabang Kalbar. Nah, ini kita bikin screening TB, penyuluhan TB, nanti acaranya di hari Sabtu tanggal 26 nanti di GOR yang TB Day itu ya. Nanti di sana kita akan buka meja streaming TB. Nanti ada penyuluhan TB juga, ada senam asma bersama di sana. Oke. Sementara itu yang kita kerjakan untuk peringatan Hari TB
2022 ini. Yang di Kalimantan Barat ya. Kalimantan Barat. Berarti sekaligus yang ini juga kali ya, yang di Roti Cup ini. Ya. Karena kemarin kalau nggak salah sempat diminta sama teman-teman di provinsi untuk bisa menjadi bagian untuk mempromosikan Hari TB sedunia. Siaran lagi ya Roti Cup ya. Iya. Di masa COVID-19. Betul, iya. Protokol kesehatan yang ketat pelaksanaan. Betul. Nah, ini memang TB ini memang sangat menjadi isu kesehatan nasional ya. Nah, ini karena dia masih menjadi isu kesehatan nasional, ini pasti otomatis pemerintah mempunyai peran besar nih. Karena apalagi sekarang masa pandemi kan, masa pandemi COVID, dan apalagi ciri-ciri penyakit ini mirip-mirip nih gitu kan, karena dia menyangkut dengan saluran pernapasan. Nah ini Mbak Ivi, saya boleh lah ya untuk saya ingin bertanya sama dengan Boleh, Pak Kadis silakan. ya. Langsung Mbak Indah. Oke, selama ini selalu dengan Kadis Provinsi. Nah ini Kadis Kabupaten langsung nih. Ini pengen tahu. Baik, karena ini Pak, ini saya kayaknya bertanya lagi masih seputar COVID nih. Nah karena kami ingin tahu juga nih Mbak Ivi di Kabupaten Beren ya Pak Marijan ya. Bagaimana nih situasi COVID sendiri khusus di Kabupaten Kuburaya? Terima kasih. Mungkin ini yang pertama Roti Cup ini dilaksanakan di Kabupaten Kuburaya. Ya. Ucapkan terima kasih ya, Sama-sama. pada dokter dari KOPI ya. Iya Pak. Dokter dari KOPI yang hadir juga di Kabupaten Kuburaya. Saya ucapkan terima kasih sudah berkunjung dan mempercayai ya Kabupaten Kuburaya untuk bicara hari ini. Kemudian ini berbicara tentang COVID-19 ya di Kabupaten Kuburaya. Kalau Kabupaten Kuburaya itu memang selalu tenang ya, tenang. Karena ketenangan itu, kebahagiaan itu memang selalu slogan Pak Bupati ya. Iya. Karena kebahagiaan itu memang utama bagi kita. Karena kalau kata pakar ya, ketenangan itu separuh dari sehat. Kalau tak sehat, susah. Kemudian berkenaan dengan masalah COVID-19 ya di Kabupaten Kuburaya, ya kasus tetap di Kabupaten Kuburaya. Kemudian perkembangan kasus dari hari ke hari itu sudah mulai menurun ya di Kabupaten Kuburaya. Karena Kabupaten Kuburaya ini berdampingan dengan Kota Pontianak. Iya. Kalau Pontianak naik juga. Karena orang Pontianak, orang Kuburaya. Orang Beradik nih Pak Kuburaya ya. ada beradik. Adik-beradik Jadi seperti itu. Jadi kalau Kabupaten Kuburaya berkenaan dengan kasus ada kenaikan, tapi juga ada turun. Tapi banyak turun. Karena masyarakat Kabupaten Kuburaya ini sudah memahami, sudah bisa dapat melindungi ya, melindungi diri sendiri, melindungi keluarganya dan masyarakat Kabupaten Kuburaya. Dengan tak paham dengan perlindungan, ya karena perlindungan ini di samping prokes, kemudian vaksinasi yang ada di Kabupaten Kuburaya. Kabupaten Kuburaya berkenaan dengan masalah COVID-19 ini, prokes alhamdulillah masyarakatnya masih patuh, kemudian vaksinasi juga hari ke hari itu pengen capai target juga. 70% sudah, sekarang sudah mendekati. Jadi P1-nya udah lewat Iya, 70% ya Pak ya. ya, tapi kita bukan ngejar 70%-nya, tapi bagaimana masyarakat Kabupaten Kuburaya itu semua head immunity-nya itu udah 100% ya Kabupaten Kuburaya, keinginan kita semua. Cuma Kabupaten Kuburaya ini tidak bisa cepat-cepat, ya, karena orang Kuburaya itu memang dibandingkan Kota Pontianak itu SDM masyarakat itu berbeda. Tentunya dengan beda SDM ini, tingkat pemahaman itu lebih berbeda juga. Betul. Sehingga kita memang harus pelan-pelan memberikan pemahaman, jangan ada pemaksaan, tapi memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa perlindungan ini, ikhtiar ini melalui vaksinasi dan prokes ini memang sangat utama bagi kita semua. Mungkin itu. Ya, karena mengingat Pak Kuburaya ini unik Pak geografinya gitu kan. Pertama dia langsung pintu langsung nih masuk dari luar ke ini Pak kan. Kedua dia ini terpisah-pisah nih kan karena perairan ya Pak kan. Ini mungkin kerja berat teman-teman di Kuburaya juga kan, apalagi di pemerintahannya. Apalagi kemudian Pontianak ini dikelilingi nih Pak. Iya betul. Betul kan kata Bapak bilang, kalau Anda ke Pontianak naik, ini otomatis ini Kuburaya naik. Kalau turun juga turun, alhamdulillah. Oke, kita lanjut lagi nih Mbak Ivi. Jadi langsung klik aja, jadi biar tidak stagnan dengan COVID aja. Iya, dengan TB. Di sini masih dengan kondisi COVID-19, di mana kita memperingati Hari TB yang gejalanya, nih Bu Dokter minta dibantu, gejalanya hampir sama, yaitu biasa ditonjolkan adalah batuk. Biasa dulu orang batuk kan biasanya, biasa kita Kalimantan kan, kau nih TB.
sekarang ke COVID ke. Apa nih Bu bedanya kita bicara sebagai orang awam ya Bu ya? Apa Jadi nih? orang takut kan, jadi kalau udah, Betul. jadi apa, sugestinya tuh kalau udah batuk sedikit, ya udah nih jauh gitu kan. Nah ini, Iya. tapi kita pasti tahu di apa sih yang membedakan, gitu kan, COVID, gejala COVID dengan TB, gitu kan. Ini pertanyaan untuk saya ya. Jadi perlu digarisbawahi dulu, sebenarnya tuberkulosis itu tidak hanya batuk gejalanya, ya kan? Karena tuberkulosis ini bisa saja mengenai organ selain paru. Nah, jadi tuberkulosis itu dari ujung kepala sampai ujung kaki itu bisa. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Maksudnya gimana tuh Bu? Jadi kuman TB. Jadi TB itu penyakit yang disebabkan oleh bakteri namanya Mycobacterium tuberculosis. Nah, Mycobacterium tuberculosis ini masuknya lewat saluran nafas ke paru. Dia bikin base camp di paru. Nah, setelah dia bikin base camp, dia bisa jalan-jalan ke organ yang lain. Lucu ya. Dia punya base camp dulu nih paru-paru. Iya. Berarti memang awalnya dari paru-paru ya Bu ya? Masuknya lewat saluran nafas terus ke paru. Nah, nanti dia bisa ke otak, bisa ada TBC otak, TBC mata ada. Kemudian TBC kelenjar, dia jalan-jalan ke kelenjar. TBC jantung ada, selaput pembungkus jantung. TBC paru sendiri ada. TBC selaput pembungkus paru, nanti biasanya di rongga, di samping paru dan dinding dada itu ada cairan, biasanya seperti itu. Nah, TBC ginjal, organ reproduksi, indung telur, ovarium itu ada. Berarti bisa kena. Bisa. Ini baru tahu ya, Mbak Ina. Kita tahu kan di paru-paru nih. Iya, Kita bisa jalan-jalan. Bisa. Yang saya tahu tuh gini Bu, ada yang paru, ada yang TB tulang sama TB kelenjar saya tahu, tapi yang sampai ke ginjal, sampai ke mata tuh ya. Ada organ kemaluan itu juga ada. TBC kulit juga ada. Jadi gejalanya itu tergantung organ yang dikenai ya, yang kena. Kalau misalnya kita mau bedakan TB paru dengan COVID gitu ya. gejalanya tuh gimana? Ya. Jadi sebenarnya kalau batuk itu ya sama saja. Kita batuk keselap, air liur, batuk juga sama bentuknya, batuk sebetulnya nggak ada beda. Yang beda itu adalah lamanya. Nah, lama batuknya. Iya, lama mulai terjadi batuk. Kalau COVID itu keluhannya 2 minggu ke bawah. Nah, kalau TB 2 minggu ke atas. Jadi kalau TB itu lebih lama. Kalau dia batuk 2 minggu sampai berbulan-bulan, bisa saja kita berpikir oh ini TB. Sedangkan kalau COVID baru 1 hari, 2 hari, apalagi yang Omikron, ya itu cepat. Misalnya kita ketemu sama orang yang Omikron, ya 6 jam, 8 jam bisa itu kita muncul keluhan demam, batuk, ya keluhannya sama kurang lebih. TB ada demam, COVID juga ada demam, ya TB ada sesak nafas kalau parunya banyak yang rusak. COVID lebih cepat karena dia spreadingnya cepat ya. Itu biasanya rata-rata, apalagi yang kemarin Delta itu pasien datang sudah dalam kondisi sesak nafas, bahkan gagal nafas gitu. Berarti lebih parah ya kalau misalnya dia udah punya TB, riwayat TB, dia kena COVID ya? Ya, jadi itu ada kasus juga. Kita namanya saluran nafas itu bisa masuk kuman apa saja, bisa, tidak hanya satu. Ya kalau TB itu bakteri, kalau COVID itu virus. Nah, dua-duanya masuk boleh, gitu ya, nggak ada satpamnya, nggak ada securitynya untuk kamu nggak boleh masuk, nggak ada, gitu. Jadi yang yang kita harus aware adalah yang penting kalau kita ada keluhan
entah itu batuk, sesak, dadanya berat, demam, sering berkeringat, ya. Apalagi kalau sampai ada batuk darah, cepat berangkat ke fasilitas kesehatan terdekat untuk memeriksakan diri. Saya kenapa sih? Apakah saya TB? Apakah saya COVID? Periksa segera. Dokter, kalau untuk batuk darah ini memang ciri khas dari TB? Tidak. Jadi batuk darah ini bisa berbagai macam penyakit. Ya, tidak khas untuk TB. TB kalau dia cuman TB paru ya, kita berbicara TB paru. Kalau dia kerusakan di paru hanya sedikit, dia batuknya nggak kenceng loh. Batuknya seperti batuk berdehem saja. Bahkan orang seringkali tidak sadar kalau dia batuk. Cuma itu aja. Tapi itu bisa TB ya? Bisa TB. Jadi kita harus ini nggak cuman batuk lah ya. Kalau kita sakit itu nggak cuman batuk. Kalau untuk yang TB ya. Jadi kanker paru juga batuk darah. Iya betul. Pneumonia itu radang paru biasanya kalau masyarakat awam nih. Sakit apa? Saya bukan TB dok, tapi kata dokternya radang paru. Nah, pneumonia sebetulnya yang dimaksud. Nah, pneumonia ini penyebabnya juga banyak. Tidak hanya bakteri, virus juga bisa, jamur juga bisa, parasit bisa. Nah, pneumonia juga bisa bikin batuk darah. Oh, berarti banyak. Ternyata pneumonia ini bukan hanya bakteri ya Bu ya yang menyebabkannya ya. Iya. Tapi bisa virus juga, bisa jamur juga gitu ya. Virus juga termasuk COVID. Apalagi COVID ya, itu yang memperburuk kondisi si pasiennya. Oke, kita kembali lagi nih Sobat Sehat dengan Pak Kadis Kes Kuburaya. Pak, tadi Ibu sudah membahas terkait sama TBC nih kan. Jadi kalau andaikan ada masyarakat yang mengeluh nih, dia ngerasa ada gejala nih, periksa nih langsung ke Vaskes terdekat. Nah, kalau di Dinkes Kuburaya sendiri nih Pak, di pemerintahan Kabupaten Kuburaya, terkait dengan TBC nih Pak, ada nggak concern nih Pak dari pemerintah Kabupaten Kuburaya terhadap pengendalian TBC nih Pak? Kan mau eliminasi katanya nih kan? Iya, makasih. Kalau dari pemerintah Kuburaya yang tentunya di Dinas Kesehatan ya, karena pemerintah Kabupaten Kuburaya itu bagian dari kami ya, dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kuburaya. Dan TB ini kan tidak asing ya bagi kita semua. Kemudian bagi tenaga nakes yang ada di Kabupaten Kuburaya tidak asing, termasuk gejala khasnya ya. Kalau batuk 2 minggu itu sudah dicurigai ya. Dan kemudian yang kita sampaikan ya dengan pemerintah, tentunya pemangku kepentingan itu sudah meyakinkan. Dengan keyakinan itu tentunya program-program yang kita usulkan insya Allah itu diakomodir. Karena pentingnya TB ini ya, bagaimana untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat yang menderita TB ini. Kemudian kembali kepada nakes yang ada di Kabupaten Kuburaya. Kabupaten Kuburaya ini kan memang dari 2007 ya, pecahan dari Mempawah. Program ini sudah dari Mempawah, tinggal kita teruskan ya. Dan sumber daya yang ada di kita itu sudah paham semua dengan gejala maupun pemeriksaan yang ada di Kabupaten Kuburaya. Insya Allah tidak ada hambatan, termasuk obat-obatannya. Cuma masalahnya di Kabupaten Kuburaya itu, ya tadi kembali pada sumber daya ya. Pemerintah itu sudah memberikan peluang-peluang ya untuk memeriksakan diri pada fasilitas kesehatan di Kabupaten Kuburaya. Karena kami di Kabupaten Kuburaya ini dari 9 kecamatan ini ada 20 puskesmas ya. Di Kuburaya itu 9 kecamatan ya Pak? Iya, 9 kecamatan, 20 puskesmas. 10 puskesmas perawatan. Rumah sakit berapa? 1 yang kita punya pemerintah daerah, 1 ya di Rumah Sakit Kuburaya yang letaknya di Rasau. Dan semua di 20 puskesmas ini nakes kita sudah paham bagaimana pemeriksaan, balas testing, tracking, semua sudah paham semuanya. Cuma permasalahan tingkat pemahaman ya. Iya, pemahaman masyarakat tadi kembali kepada sumber daya masyarakat ya yang ada. Masih ada mitos-mitos ya, ini mungkin kalau batuk darah mungkin kena di mana. Itu masih ada. Ada ilmu gaib yang punya saya. Tapi masih kecil ya 0,0 sekian. Ini tantangan bagi kami untuk memberikan informasi melalui promosi kesehatan, bahwasanya
hal seperti ini tidak ada. Kita lihat semua. Kemudian saya sampaikan juga dengan bahasa daerah yang ada di Kabupaten Kubu Raya itu, ya bahwa penyakit-penyakit yang memang kita ikhtiarnya itu yang rasional. Semua tuh ikhtiar semua kan. Cuma yang rasional artinya yang benar gitu. Kalau ada batuk darah, tak mungkin bawa, mohon maaf, ke dukun, ya kan? Iya. Terutama pendarahannya di mana untuk menghentikan ini. Apa penyebabnya ini harus paham juga. Ini mulai dari sini kita gali-gali terus. Alhamdulillah ya di Kabupaten Kubu Raya tingkat kesembuhan itu cukup tinggi ya di Kabupaten Kubu Raya berkenaan dengan masalah TB ini. Cuma ada 0,0 sekian yang memang masyarakat itu masih mitosnya seperti itu. Oke, nah bukan apa Pak masalahnya, apalagi sekarang pandemi COVID nih Pak kan, TBC ini kan kalau nggak salah kalau di Indonesia ini peringkat ketiga kali Bu Nisa ya. Iya. Nah kan berarti ini memang termasuk beban negara juga, apalagi dia pengobatannya pasti kalau nggak patuh nih Pak pasti suka relapse ya kembali lagi dia muncul. Nah Awal pengobatannya ya. jadi kalau anda kan di Dinkes Keburan nih Pak langkah-langkah nih Pak, apalagi di pandemi ini. Mau tahu dulu nih Pak, ini kasusnya selama pandemi nih Pak, apakah dia meningkat atau stagnan atau nurun? Maklum nggak kan ini kan biasanya harus ada yang seperti kayak apa ya, mencari gitu ya, menemukan kan, karena apalagi masyarakat ini pandemi malas ke Vacankes sih Pak gitu kan, awal-awalnya seperti itu ya, dari 2020, 2021. Nah ini secara umum kasusnya seperti apa Pak di ini di Kubu Raya? Nah, di masa pandemi ini masyarakat itu mungkin ya seperti disampaikan oleh dokter tadi sudah memahami lah. Ini gejala batuknya bukan COVID, tapi ini TBC misalnya. Sudah paham tidak beliau? Dan kami di Kabupaten Kubu Raya ini bukan hanya nakes yang ada, tapi ada kader-kader ya. Masuk kader Posyandu, kader TB yang sudah dibentuk. Oh ada kader TB juga? Kader TB juga di Kabupaten Kubu Raya. Ini orang-orang inilah yang untuk mendekatkan ke masyarakat, yang mengetahui dan membawa. Ya bukan hanya tahu tapi tak bawa, ya harus tahu, harus membawa, diperiksakan. Dan ini tentunya di Kabupaten Kubu Raya, kader yang ada di Kabupaten Kubu Raya itu ada insentifnya, tidaklah langsung gratis gitu. Jadi diberikan insentif tiap bulan kepada kader TB maupun kader Posyandu, ya walaupun istilahnya sedikit ya atau bensin cukup lah. Iya betul, berarti ini support dari pemerintah ya Pak ya. Itu di Kabupaten Kubu Raya, sehingga kasus itu ya walaupun ada, kasus itu cepat ditanggulangi dan masyarakat itu paham. Apalagi sampai disampaikan oleh tadi Bu Evi, sempat batuk darah. Ya, batuk darah itu sangat cepat yang harus dibawa ke Kabupaten Kubu Raya maupun ke Puskesmas. Nah Mbak Evi, ini kayaknya udah 15 menit lewat, nggak terasa kalau itu ya. Kayaknya kita boleh jeda dulu ya. Kita istirahat sebentar. Oke, Sobat Sehat, kami jeda dulu. Nanti Sobat Sehat jangan kemana-mana, tetap di Rotikap, obrolan terkini kesehatan Kalimantan Barat.
Oke, sobat sehat, kita kembali lagi di Rotikap, obrolan terkini kesehatan Kalimantan Barat bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Kuburaya. Oke, sobat sehat, kita lanjut saja ngobrolnya. Tetapi ini Pak Kadis, Bu Nisa, mungkin kita mau jawab dulu nih pertanyaan dari sobat sehat di Instagram tadi langsung nge-share ke saya. Ini kayaknya langsung ke Bu Nisa nih ya, Bu Nisa ya. Nah, oke sobat sehat ya, kita akan bertanya sama Bu Nisa. Pertanyaan dari sobat sehat, apakah setelah perawatan pengobatan selama 6-8 bulan TB bisa kambuh kembali, Bu? Nah ini dari teman-teman di IG nih. Dari siapa ya? Ada namanya? Ada namanya nggak? Biasanya disebut. Nah ini kayaknya nggak buka ini. Oh iya deh. Baik, saya langsung jawab saja ya. Pertanyaannya bagus. Jadi TBC itu bisa berulang. TBC bisa berulang. Ya, walaupun kita sudah sembuh, kita masih bisa kena lagi. Kenapa? Ya itu tadi, kita Indonesia kan nomor 3 di dunia ya untuk TB yang ini, TB yang biasa, TB yang sensitif obat itu kita nomor 3 di dunia setelah India dan Cina. Nah, kalau yang TB MDR kita nomor 5 di dunia. MDR itu TB MDR yang dari resisten obat itu ya, yang kebal obat. udah yang kelima, Mbak. Kita yang kelima di dunia. Ini berat ini PR-nya nih ya. Ya, jadi karena populasi kita padat, banyak orangnya. Ya kita waktu datang ke mall, kita datang ke pasar, kemana aja bisa saja kita ketemu orang yang sebenarnya sakit TB, tapi belum berobat, mungkin karena belum parah. Nah, kalau kita tidak menjalankan pola hidup bersih dan sehat, kita tidak gunakan masker, bisa saja kita ketularan lagi, ya. Itu. Berarti memang masih bisa ada kemungkinan kambuh kembali gitu ya? Bisa, Oke. tetap bisa. Nah, terakhir ini pertanyaan kedua nih. Pertanyaan kedua, nutrisi yang cocok untuk penderita TBC. Nutrisi ya. Nutrisinya. Iya. Jadi memang ada kaitannya. Tetapi bukan masalah cocok tidak cocok. Tetapi apakah nutrisi atau gizi itu cukup atau enggak? Kalau seseorang dengan gizi yang bagus, ya, tentunya daya tahan tubuhnya bagus. Jadi dia tidak akan mudah tertular segala macam penyakit, tidak hanya TB saja. Berarti imun lah ya, kembali lagi ke imunitas tubuh ya, Bu ya. Imunitas tubuhnya, gizi mempengaruhi imunitas. Nah, jadi makanan apa? Ya makanan yang Anda tidak alergi apa? Boleh ada pasangan ya? Tidak. Yang penting selama dia ada alergi dengan. Saat kita misalnya nih saat pengobatan TB, saya juga sering nih bilang sama pasien-pasien, kalau gizinya bagus, berat badannya naik, angka kesembuhannya juga akan tinggi, gitu. Harapan sembuhnya jadi tinggi. Nah, kalau badan kita gizinya bagus, gizi bagus itu bukan berarti gemuk loh ya. Kalau bilang gemuk ini langsung gemuk loh ya. Nah, tapi kita bisa mencapai berat badan ideal. Makanan yang kita makan gizinya seimbang. Protein, karbohidrat, serat, vitamin dan mineral itu cukup. Itu ya sesuai kebutuhan gizi perharinya. Nah, itu bisa nanti konsultasi sama petugas gizi di puskesmas. Nah, itu bisa ya. Gitu. Iya nih Mbak Ida, tadi dokter Anis berkata nih kan, dengan masker juga sebenarnya bisa mencegah penyakit menular lainnya, bukan hanya COVID. Betul, ya dokter ya. Berarti ini memang betul ya, prokes lah intinya ya. Tetap protokol kesehatan, setelah pola hidup tadi ya Bu ya. Yang jelas kalau bersih dan sehat. Bersih dan sehat. Oke, ini boleh saya tanya sama Bapak Kadis? Boleh silakan. Pak Kadis, tadi Bu Nisa sampaikan, ternyata TB MDR itu yang udah resisten OAT itu sudah di Indonesia sudah cukup riskan nih ya, sudah over sekali nih, tinggi sekali, dia peringkat 5 pula. Iya, peringkat kelima ya di dunia, tapi dia berarti teratas ya, teratas berarti di atas kan, bukan yang biasa kan kalau di Kalbar tuh 5 ke bawah ya Pak ya, 3 ke bawah. Nah ini mau nanya ke Pak Kadiskes Kuburaya, Pak, kalau untuk di kasus MDR sendiri nih Pak di Kuburaya, apakah sudah ada atau masih dengan kasus yang lama ya, memang dia masih menggunakan obat-obat OAT nih, kayaknya yang belum sampai ke TB MDR.
Terima kasih. Berkenaan dengan masalah kasus TB ya, yang ada di Kabupaten Kuburaya ya. Kembali kepada memang nakes kita memang sudah terlatih ya, terlatih dan juga memberikan keyakinan kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Kuburaya yang berkenaan dengan masalah kasus-kasus OAT ya. Kita sampaikan juga kepada beliau kalau ada satu permasalahan yang ada di Kabupaten Kuburaya berkenaan dengan masalah kasus ini, masyarakat Kabupaten Kuburaya ini tidak sulit amat nih Mbak, ya tidak sulit memahami apa yang kita sampaikan. Selalu kita memang komunikasi. Kalau komunikasi ini kita putus dengan masyarakat, artinya tidak paham masyarakat dengan baik, tentunya ini kepercayaan, itu balik kepercayaan. Karena kalau di Kabupaten Kuburaya, tentunya kami di Kabupaten Kuburaya menghindari drop out ya, terhadap penderita TB, karena kita juga ada program yang ada di Kabupaten Kuburaya, itu program salju ya. Apa programnya Pak? Salju ya. Salju inovasi berarti nih. Inovasi ternyata ada inovasi untuk yang TB nih ya. Iya. Apa tadi Pak? Kalau salju itu kan hari Selasa dan Jumat ya. Kalau kita keluarga itu hari Selasa, kalau penyakit menular dan tidak menular itu hari Jumat. Oh, berarti harus. Selasa, Jumat terpadu. Betul. Singkatannya kita singkat jadi salju. Ini inovasi mantap nih. Sudah dikeluarkan oleh Pak Bupati ya, berhubungan dengan para Bupati ya, untuk salju ini. Dan ini adalah masuk 10 besar ya nasional inovasi ini. Karena kalau kita lihat di Kabupaten Kuburaya ini dari rangka untuk penyakit menular tidak menular ini, karena banyak transportasi itu sangat juga mempengaruhi bagi masyarakat, ekonomi. Kalau masyarakat tidak datang itu kan mungkin kita kunjungi, ya tergantung. Ini pemberdayaannya bagus sekali nih Mbak. Jadi masuk bagian dari PSPK juga kali Pak ya? Masuk dari PSPK juga ya? PSPK juga, tapi beda ya. Kalau PSPK ini kan memang data itu kok lama, mungkin tak bisa dikunjungi. Tapi kan data itu melekat di data pasien ya, status pasien yang ada di puskesmas. Ya, misalnya contoh kita lihat misalnya seharusnya TB ini seminggu ke depan ini udah ngambil, atau sebelumnya obat itu habis, ya itu harus datang. Tetapi tidak datang, ya kan obat belum habis nih. Iya betul. Itu kunjungi. Gitu. Berarti nakesnya yang ke rumah mengunjungi sesuai dengan data ya, dari PSPK itu maupun dari salju itu, tim salju itu. Karena motor sudah diberikan nih Mbak, motor sudah diberikan. Beda dengan pusling. Sudah ada motornya kami. Nah, motor salju. Mantap ya. Ditambah juga portable ya Pak. Iya, portable. Ini berarti supportnya dari pemerintah sudah optimal ya untuk program ya. Baik dari sarana prasarana maupun regulasi ya yang sudah diberikan oleh pemerintah itu sudah cukup. Ya, dan kami di Kabupaten Kuburaya berkenaan dengan salju ini yang fokus, ya kan, masyarakat itu kita lihat memang, karena tidak semua masyarakat itu mempunyai ekonomi yang cukup tinggi. Betul ya. Pak, betul. Nah, kalau kita lihat ini mungkin dokter sudah pengalaman lah, orang-orang yang kena TB ini kan mungkin, mohon maaf, bukan menengah ke atas gitu, pasti menengah ke bawah gitu. Artinya kalau tidak hadir pada hari itu, ya mungkin hari itu juga kita bisa kunjungi walaupun bukan hari Jumatnya, tetapi jatuh tempo obat ini memang harus diambil, ya harus kita antar, kita antar, kita tanya kenapa tidak hadir ke puskesmas, kan obat bapak kan tinggal 1 hari. Nah, ini untuk menghindari drop out obat ini sehingga nanti tidak resisten obat itu TB. Ya, untuk mencegah resistensi nih kan ceritanya kan. Tapi ini mantap sekali nih inovasinya ini bisa mengangkat 12 indikator SPM nih ya. Pokoknya pasti nih ya. Oke, ayo silakan Mbak Evi. Iya, ini tanya lagi dengan Bu Dr. Anis. Ya, gimana Kati, kita masih ya di masa COVID-19 dengan bagaimana kopi untuk menyerukan eliminasi TB. Mungkin dari online kah, dari sosial media ya. Sekarang kan banyak sekali influencer yang menyerukan dari sosial media. Bagaimana untuk organisasi kopi ini menyerukan eliminasi TB di masa COVID-19. Baik, terima kasih. Jadi kalau peran kopi sendiri nanti ke depannya kita akan sering bikin webinar. Yang pertama adalah gratis nggak? Nah, itu nanti kalau gratis kita ikutan ya, kita nanti kita lihat situasi bagaimana ya. Kalau ada pendanaan misalnya dari Dinkes provinsi atau apa, ada
bantuan dari mungkin yayasan yang terkait TB, ya itu bisa saja nanti gratis. Yang pertama nanti kita akan bikin pelatihan-pelatihan yang harus kita kuatkan untuk tenaga kesehatan kita dulu, ya dokternya, kemudian dokter dari dokter spesialis, dokter umumnya, perawatnya, pemegang programnya, sampai dengan analis laboratnya. Nanti kita akan bikin rangkaian acaranya. Kemudian kita juga akan bikin beberapa pertemuan yang mengajak rumah sakit swasta ya Terlibat ya berarti ya. untuk terlibat dalam program TB. Iya. Kemudian dokter-dokter praktek swasta, baik itu dokter umum atau dokter spesialis, untuk ikut juga aktif di dalam program TB, gitu ya. Nanti biar semuanya terintegrasi, satu visi misi. Harapannya demikian. Jadi kita sedang bikin planning ke depan seperti itu. Ya. Planning ya. Kalau misalnya gambaran kasus TB yang ada di Kalimantan Barat gimana dokter? Baik, kalau untuk kasus TB di Kalimantan Barat tahun 2021 kalau nggak salah itu estimasi insidennya sebesar 17.504 kalau nggak salah ya. 17.504 Di tahun 2021 kalau nggak salah ya. Itu yang di Kalbar ya? Itu yang Secara di Kalbar. keseluruhan berarti. Estimasi insiden. Insiden. Kalau yang Kalau apa namanya? prevalensi? Kalau prevalensi, saya lupa angkanya. Nah, kalau yang di apa namanya kasus barunya sekitar 7.500. Itu Ya. sekalbar. Satu Kalbar, 7.500. Lumayan banyak juga ya Mbak Esti ya. Ya, 17.000. Cuman kita ini angka notifikasinya rendah. Angka notifikasinya sekitar 43% saja. Angka notifikasi itu apa tuh Bu? Angka notifikasi itu jadi dari kasus yang terlapor itu hanya sekian. Oh, yang terlaporkan ke pasien Ya, gitu. yang terlapor hanya 43% Dari 1000 kasus. dari estimasi Dari insiden. Oh, dari estimasi Iya. insiden. Oh, kecil lah berarti ya Bu ya. Kecil. Iya, kecil berarti dari 17.000 itu kecil sekali kalau Anda kan cuma sekian. Ya, itu tantangan buat saya di Kalimantan Barat. Nah, apa namanya, tantangan buat KOPI juga untuk merangkul semua organisasi profesi, kemudian lintas sektor. Nah, kita ajak nanti, kita harapkan semuanya punya visi misi yang sama, punya kesadaran yang sama untuk eliminasi TB. Targetnya 2030, insya Allah. Amin, amin. Semoga ya. Karena ini betul, karena obatnya ini kan makin hari makin banyak jenisnya, apalagi sudah resistensi ya, itu makin mahal lagi ya obatnya ya Bu Nisa ya, kalau untuk TB ya. Jadi kalau angka kesakitannya tinggi, kemudian tentu saja kos biaya yang akan pasti dikeluarkan lebih tinggi. untuk menanggulanginya akan besar. Nah, kalau kita berusaha untuk mencegah, tentu saja nanti kosnya akan lebih rendah. Ya, ini bentuknya promosi ya, promosi kesehatan harus kencang, screening harus kencang, Edukasi juga ya. iya, edukasi termasuk dari program pencegahannya itu, begitu. Oke. Ya, seiring dengan tema TB tadi, Ya, periksa investasi to end TB ini yang global ya. Nah, untuk eliminasi TB kita selamatkan bangsa. Oke. Nah, ini kita nanya lagi nih dengan Pak Kadis. Nah, jadi kalau tadi kita dengar ya Sobat Sehat, ternyata pemerintah Kabupaten Kuburaya ini udah solid ya untuk membantu mensupport Dinkes terutama nih ya dalam kaitan program TB nih. Apalagi TB ini kan bagian dari SPM ya Pak ya, SMK Kota ya. Nah, tadi sudah disampaikan juga ada inovasi. Ini sudah luar biasa, apalagi sudah masuk 10 besar. Ya, inovasi Ini Mbak Indah, inovasi kita ini tahun 2020 ya Pak ya. Oh, udah lama ya, berarti sudah berjalan ya. Berjalan sampai saat ini. Nah ini kita mau tanya nih, karena ini programnya udah oke banget, udah kece banget di sebelah saya. Kita mau tahu nih, kalau pemerintah Kuburaya sendiri melewati Dinkes ini apa sih kegiatannya Mbak Bu Nisa ya untuk peringatan Hari TB sedunia nih? Ada nggak kegiatan-kegiatan atau rangkaian kegiatan nih yang mau dilakukan oleh teman-teman di Dinkes Kuburaya nih Pak?
Yang pertama, kegiatan-kegiatan kita yang sudah rutin ya, tentunya kita ditingkatkan ya dalam Hari TB Sedunia ini. Tentunya peningkatan program yang memang kita harus tingkatkan. Kalau kita bicara tentang TB ini kan memang harus dari hulu dan ke hilir ya. Kalau kami di Kabupaten Kuburaya yang mengacu pada peraturan Menteri Kesehatan ya, tetap preventif dan promotif ini memang harus dikedepankan. Ya. Kalau ini sudah baik, insya Allah itu enak. Kalau preventif yang kita lakukan ini bagaimana IDL ya? Nah, imunisasi dasar itu memang untuk pencegahan utama vaksinasi dengan BCG ya. Ini sejak dini nih. Karena kasus yang memang yang terjadi ini kalau kita lihat dari hasil analisa dari Dinkes Kuburaya ya, rata-rata itu yang TB ini memang tidak terjamah oleh vaksinasi ya, vaksinasi di Kabupaten Kuburaya yang mungkin tidak tahu di daerah lain. Nah, oleh sebab itu kami di Kabupaten Kuburaya dengan Hari TB Sedunia ini bagaimana sumber daya manusia untuk pencegahan dan kualitas vaksin ini memang harus kita jaga. Ya. Yang reguler ya Pak ya, yang reguler. IDL, ya, IDL itu ya. Karena ini memang sangat penting bagi kita semua untuk pencegahan ini. Kemudian yang selanjutnya bagaimana promosi di Kabupaten Kuburaya mungkin Kalbar ya. Kalau di Kuburaya ini alhamdulillah ya kalau promosi apapun tentang hari peringatan apapun itu pasti ada. Apalagi Hari TB Sedunia ini ya bagaimana pencegahannya termasuk COVID memang promosi ini memang sangat penting gitu. Dan kami ini promosi ini kami sudah kerjasama dengan Diskominfo ya, bagaimana memberikan informasi ini seluas-luasnya dan semudah-mudahnya bagi masyarakat yang ada di ujung yang tadi disampaikan oleh Ibu. Mungkin Kabupaten Kuburaya ini kalau lihat Kabupaten Kuburaya ini Sungai Raya itu dekat gitu. Betul kalau Pak. kita lihat kita rentang, Kubu, sinyal tidak bisa, kemudian ke Lampar sampai ke perbatasan Kayong. Karena unik nih geografisnya. Sulit. Nah ini kami dalam rangka ini kami memperkuat, kemudian selanjutnya melakukan screening ya. Saat ada kasus kami lakukan screening ya minimal 10 di situ dalam rangka ini. Nah gitu buat titik kasus-kasus yang mana, walaupun tidak ada kasus pernah ada terjadi TB di situ, kami tetap screening dalam rangka hari tahun ini. Sehingga kami bukan menambah kasus, takutnya kasus itu tadi yang tidak, mungkin dia patut gitu mungkin. Oh ini tidak TB nih, tapi saat periksa itu harus. Iya, mungkin gitu kan ini bukan biasa nih. Bukan. Kan? Mungkin tidak kita perlu sekarang ini bertanya, Bapak udah batuk 2 minggu ya? Tidak mungkin seperti itu. Betul, Pak. Tapi kalau lingkungan situ memang mempengaruhi ada 1 kasus atau 2 kasus di sekitar situ, boleh gitu screening situ. Oke, ini Dinkes Kuburaya mantap ya. Sukses ya Pak ya untuk Dinkes Kuburaya. Sesuai dengan slogannya Mbak Indah. Apa menanjak. Betul menanjak gitu. Jadi tadi foto pun untuk menanjak gitu ya. Oke. Kita masuk ke Kuburaya harus menanjak. Nah, nih Mbak Evi ternyata waktunya tinggal 5 menit lagi Mbak Evi. Oke. Nggak terasa kan? Nggak terasa. Nah betul. Jadi kayaknya kita Mbak Evi boleh lah ya minta closing statement nih dari Bapak Kadis, kemudian closing statement dari Bu Nisa terkait dengan Hari TB Sedunia. Oke, mungkin lanjut dari Bapak dulu kali ya. Bapak dulu closing statementnya, nanti baru Bu Nisa. Oke, teman-teman kita simak closing statement dari Pak Kadis. Terima kasih. Mungkin saya dengan Hari TB Nasional ya mengajak masyarakat ya, terutama diri saya sendiri dan keluarga untuk dapat memeriksakan diri ya, jangan sampai menunggu batuk 2 minggu. Kalau memang ada kontak ya, misalnya dengar si A si B kontak itu ya harus memeriksakan diri. Kemudian di Kabupaten Kuburaya jangan ragu masyarakat untuk memeriksakan diri, karena Kabupaten Kuburaya sejak 1 April 2019 itu sudah menggratiskan ya dengan KTP Kuburaya. Dari mulai penyakit menular, tidak menular itu sudah gratis. Jangan ragu datang ke puskesmas. Insya Allah gratis. Yang kalau ada BPJS-nya? Walaupun tidak ada BPJS dengan KTP Kuburaya gratis. Dari A sampai Z, artinya dari mulai pendaftaran sampai akhir pelayanan itu gratis. Ini dalam rangka untuk menekan TB, menekan angka kematian ibu dan anak dan SPM itu. Mantap. Mari sama-sama ya, mudah-mudahan Kabupaten Kuburaya ya zero ya TB di Kabupaten Kuburaya, karena Kabupaten Kuburaya ini slogannya dari Kuburaya untuk dunia. Mantap. Terima kasih. Setuju ya, dari Kuburaya untuk dunia. Lanjak ya. Oke, langsung terakhir dengan Bu Dr. Nisa.
Baik, terima kasih. Kalau dari saya di hari peringatan TB sedunia tahun 2022 ini, saya ingin mengajak seluruh masyarakat Kalimantan Barat untuk meningkatkan kesadaran kita tentang penyakit TB dengan melakukan pencegahan penularan TB. Dengan apa? Kita budayakan perilaku hidup bersih dan sehat, antara lain kita olahraga, kita makan yang bergizi, rumah yang bersih, pencahayaan yang cukup, tidak merokok, ya, tidak merokok. Kemudian juga kita serta patuhi protokol kesehatan 5M, karena kita sekarang TB-nya masih di masa pandemi. Kita rajin pakai masker, cuci tangan, kemudian menghindari kerumunan, ya, mengurangi mobilisasi. Nah, ini jika kita kerjakan dengan teratur, rutin, insya Allah kita Kalimantan Barat bisa sehat. Setuju, Demikian dari amin, saya. amin. Terima kasih. Oke, tadi sobat saya kita sudah mendengarkan ya Mbak Evi ya, closing statement dari Pak Kadis, kemudian closing statement dari Dr. Nisa. Nah ini mungkin mudah-mudahan menjadi pencerah lagi nih. Ini informasinya benar-benar informatif dan memang ada yang baru-baru juga ya, yang mungkin awalnya kita tidak tahu, jadi tahu. Ini saya nih yang inovasi salju nih, nggak tahu nih. Kalau Bapak tak bilang kan, nah jadi ternyata program untuk pengendalian TB itu udah ada nih, udah mantap lagi ya dengan yang salju itu. Jadi sobat sehat, mudah-mudahan Roti Cup hari ini dengan tema periksa TBC secara dini ya untuk masa depan yang lebih baik. Jadi oke, ada yang ingin disampaikan Mbak Esi sebelum kita mengakhiri Roti Cup pagi ini? Ini saya ucapkan terima kasih juga untuk Roti Cup yang sudah bisa tayang perdana kita, karena kita bekerja sama kemarin di akhir 2021 ya. Betul, baik, Bisa betul. pertama kali kita Iya. bersama tayang di sini. Mungkin nanti Mudah-mudahan kita bisa bekerja sama lagi ya Mbak Esi. Selanjutnya. Iya, dengan tema yang menarik, dengan narasumber yang kece-kece juga ya. Oke, siap. Oke, sobat sehat, kita mungkin akhiri Roti Cup hari ini. Terima kasih. Jangan kemana-mana, tetap minggu depan hadir lagi Roti Cup dengan narasumber yang hebat-hebat dengan tema yang menarik. Oke, sobat sehat, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kubur ayam menanjak. Bubur ayam menanjak. Iya. Terima kasih Bapak. Satu lagi.